Perkenalkan, nama saya Rajesa Arya Widana dengan NPM 230105104 dari program studi D3 Perpajakan. Pada video kali ini kita akan membahas atau menjelaskan tata cara pengisian e-form SPT tahunan 1770 untuk wajib pajak orang pribadi, mulai dari bagian penghasilan, penyesuaian fiskal, hingga pengisian formulir induk sebagai tahapan akhir pelaporan. Nah, video ini bertujuan untuk membantu wajib pajak memahami bagaimana cara melaporkan SPT tahunan secara benar, lengkap, dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, menggunakan sistem e-form dari Direktorat Jenderal Pajak. Nah, mari kita mulai penjelasannya secara bertahap agar setiap bagian dapat dipahami dengan mudah. Oke teman-teman, di sini sudah ada dokumen pendukung yang akan membantu kita untuk mengisi dan melengkapi e-form 1770 wajib pajak orang pribadi. Yang mana di sini sudah ada contoh kasusnya, yaitu Amir Sofyan, seorang pengusaha pedagang eceran produk-produk dari rotan, itu mempunyai sebuah usaha perseorangan yang diberi nama PO Ananda. Nah, selain sebagai pengusaha mandiri, Amir Sofyan ini juga adalah seorang pegawai pada PT Cahaya Ilmu. Nah, kemudian di sini ada data-data perusahaannya, mulai dari nama perusahaan, nama pemiliknya, NPWP, alamat email, dan bidang usahanya. Oke. Oke, jadi halaman paling pertama yang harus kita lengkapi untuk melengkapi SPT berikut ini adalah halaman lampiran keempat, yaitu di sini sudah ada bagian A, yaitu harta pada akhir tahun, mulai dari kode harta, nama harta, tahun perolehannya, harga perolehannya, dan keterangannya. Oke, yang pertama di sini ada kode harta, sesuai dengan soal yang kita bahas, yaitu di sini bisa kita lihat pada dokumen pendukung, yaitu harta dan kewajiban. Pertama ada rumah yang diperoleh tahun 2016 sebesar 350 juta. Nah, di sini bisa saja langsung kita lengkapi mulai dari kode hartanya, nama hartanya, tahun perolehannya, harga perolehan, dan keterangannya. Begitupun dengan beberapa dokumen-dokumen lainnya seperti harta mobil, pick up Grand Max, Honda, deposito, dan obligasi PT-nya. Kemudian untuk utang, di sini kita langsung ke bagian B, yaitu kewajiban atau utang pada akhir tahun. Sama seperti pengisian pada harta tadi, di sini juga sudah ada tersedia kode utangnya, nama pemberi pinjamannya, alamat pemberi pinjamannya, tahun peminjaman, dan jumlah peminjamannya. Dalam kasus ini, maka di sini ada pada keterangan di harta dan kewajiban bagian poin kelima, yaitu pinjaman kepada Bank Andalas sebesar 400 juta sejak 1 Januari 2019 dengan masa pinjam 4 tahun. Oke, lalu kemudian bagian terakhir yang harus diisi pada lampiran keempat ini adalah nama anggota keluarga ya teman-teman. Mulai dari Sofyan, ayah kandung yang tidak bekerja, Isti Wandari, yaitu yang memiliki hubungan sebagai istri yang bekerja sebagai PNS. Kemudian ada Hadi Kurniawan yang merupakan anak kandungnya yang pekerjaannya belum bekerja dan masih menjadi seorang pelajar SD. Oke, kita langsung ke lampiran ketiga SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi. Oke teman-teman, selanjutnya kita sudah sampai di lampiran ketiga SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi. Nah, jadi di sini pada bagian A, yaitu kita bisa mengisi penghasilan yang dikenakan pajak final dan atau yang bersifat final. Nah, untuk bagian kolom nomor 1, di sini kita isi berdasarkan deposito yang sebelumnya ada di poin kedua, yaitu ada pada soal, yaitu sebesar 50 juta dikali dengan tingkat bunganya sebesar 8%, maka di sini hasilnya adalah 4 juta rupiah. Setelah itu hasilnya dikalikan lagi dengan 20%, maka di sini kita mendapatkan hasilnya yaitu sebesar 800.000 rupiah. Oke, jadi berdasarkan soal yang ada, di sini ada di penghasilan dari deposito dengan tingkat tingkatan bunga 8% atas deposito sebesar 50 juta PT Bank Negara. Nah, baik, selanjutnya, sesuai dengan kasus wajib pajak orang pribadi yang kita kerjakan kali ini, tertera pada soal tepatnya di poin ketiga. Oke, di sini tertulis bahwa Amir Syah mempunyai investasi atau obligasi PT Mantap yang tidak diperjualbelikan di bursa dengan nilai investasi sebesar 50 juta dengan bunga sebesar 12% per tahun. Nah, jadi di sini langsung saja kita kalikan dengan
eh, 50 juta tadi dengan tarif sebesar 12%, maka akan kita dapatkan nilai sebesar 60 juta rupiah. Dan kita isi di sini 60 juta rupiah. Nah, selanjutnya 60 juta tersebut kita kalikan lagi dengan tarif untuk obligasi sebesar 10%, maka hasilnya adalah 600 ribu rupiah. Kita isikan di kolom di sampingnya, di bagian PPh terutang. Oke. Nah, selanjutnya kita akan mengisi bagian kolom nomor 6, yaitu honorarium atas beban dan APBN atau APBD. Nah, berdasarkan kasus yang kita hadapi kali ini, di bagian susunan keluarga, di sini bagian susunan keluarga. Nah, di sini dijelaskan bahwasannya terdapat penghasilan berupa honorarium sebesar 15 juta rupiah. Maka langsung saja kita masukkan ke kolom nomor 6. Kolom nomor 6. Oke, kolom nomor 6 sebesar 15 juta rupiah. Dan selanjutnya kita kalikan dengan tarif sebesar 5%, maka di sini kita akan mendapatkan nilainya sebesar 750 ribu rupiah. Nah, kemudian untuk yang terakhir atau yang paling bawah, di sini kita akan mengisi kolom nomor 16, yaitu penghasilan istri dari satu pemberi kerja. Berdasarkan yang tertera pada soal sebelumnya, di situ kita bisa membaca informasi pada bagian susunan anggota keluarga, lebih tepatnya pada bagian nomor 2, yaitu Isti Wulandari selama 2020 itu menerima penghasilan neto dari gaji sebesar 72 juta. Maka langsung saja kita masukkan di kolom nomor 14. Nah, selanjutnya untuk melengkapi kolom bagian PPh terutangnya, maka 72 juta tadi itu kita kalikan dengan tarifnya, yaitu sebesar 6,67%. Maka di sini bisa kita lihat hasilnya adalah 4.800.000 rupiah. Nah, next kita akan lanjut ke lampiran kedua SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi. Lampiran kedua formulir SPT 1770 wajib pajak orang pribadi. Nah, selanjutnya di sini ada bukti potong yang harus diisi sesuai dengan yang ada pada kasus yang sedang kita kerjakan, yaitu kasus yang pertama. Di sini ada bukti potong PT Cahaya Ilmu dengan nomor bukti potong 000015 yang dibuat pada 3 Februari 2017 yang juga dikategorikan sebagai PPh pasal 21 dengan jumlah PPh yang dipungut atau dipotong sebesar 15.231.000 rupiah. Kemudian ada juga bukti potong dari PT Mantap yang tertera pada poin ketiga yang ada di soal. Yaitu Amir Syah mempunyai investasi pada PT Mantap yang tidak diperjualbelikan di bursa sebesar 50 juta rupiah. Oke. Dengan bunga sebesar 12% setahun yang dibayarkan setiap tanggal 20 Desember. Jadi untuk perhitungannya, maka 50 juta tadi itu dikalikan dengan 12%, maka didapatkan hasil sebesar 6 juta. 6 juta rupiah. Lalu 6 juta tadi ini dikalikan lagi dengan tarif PPh pasal 23 sebesar 15%, maka kita mendapatkan nilai sebesar 900 ribu rupiah dan langsung saja kita isi di bagian jumlah PPh yang dipotong atau dipungut. Oke. Kemudian untuk bukti potong pada PT Pos tercantum pada soal di poin nomor 4, yaitu menerima honorarium 6 juta karena memberikan penyuluhan tentang wirausaha untuk binaan PT Pos. Untuk perhitungannya, maka 6 juta tadi dikalikan dengan tarif sebesar 5%, maka kita dapatkan nominal sebesar 300 ribu rupiah. Jadi langsung saja kita isi di bagian sini. Nah, kemudian yang terakhir, ada bukti potong untuk Dinas Pemuda dan Olahraga. Sesuai dengan yang ada pada soal di poin nomor 5. Nah, di sini dijelaskan bahwasannya dari total penjualan PO amanah, salah satunya itu merupakan penjualan kepada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang senilai 5,5 juta rupiah. Nah, itu sudah termasuk PPN. Maka transaksi penjualan kepada Dinas Pemuda dan Olahraga ini sebesar 55 juta rupiah. Itu sudah termasuk PPN 11%, maka dasar pengenaan pajak atau DPP-nya adalah 49.549,549 berdasarkan ketentuan PPh pasal 22. Tarif yang digunakan adalah sebesar 1,5% dari DPP, sehingga diperolehlah potongan pajak sebesar 743.243. Oke.
Nah, selanjutnya di sini kita sudah sampai di lampiran 1 SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi. Baik, saya akan menjelaskan dari penghasilan dari usaha dan atau pekerjaan bebas berdasarkan laporan keuangan komersial. Yang pertama di sini seperti yang kalian lihat ada peredaran usaha yang menunjukkan total pendapatan kotor dari aktivitas penjualan barang dagang selama tahun 2020. Nah, nilai ini berasal dari seluruh transaksi penjualan tanpa dikurangi biaya apapun. Angka Rp450.000 mencerminkan hasil penjualan bersih yang diterima perusahaan dari kegiatan operasional utamanya selama 1 tahun penuh. Nah, jadi di sini kemudian ada yang B yaitu harga pokok penjualan sebesar Rp215 juta. Nah, untuk harga pokok penjualan ini mencerminkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang yang dijual. Dihitung dari persediaan awal sebesar 25 juta, ditambah lagi dengan pembelian bersih sebesar 225 juta, lalu dikurangi persediaan akhir sebesar 35 juta. Lalu nilai 250 juta ini tadi menggambarkan total biaya pokok produksi barang yang akhirnya itu dijual lagi ke konsumen. Oke, selanjutnya ada laba atau rugi bruto usaha sebesar 235 juta. Nah, untuk laba bruto usaha ini merupakan selisih antara penjualan dan harga pokok penjualan. Nilainya adalah sebesar Rp235 juta yang menunjukkan keuntungan kotor sebelum memperhitungkan biaya operasional lainnya. Nah, angka ini menandakan efisiensi aktivitas usaha dalam menghasilkan pendapatan dari barang dagang sebelum dikurangi gaji, listrik, sewa, dan beban usaha lainnya. Baik, selanjutnya ada pada bagian D yaitu ada biaya usaha sebesar Rp51.800.000. Nah, untuk biaya usaha ini sendiri itu mencangkup seluruh pengeluaran operasional yang berkaitan langsung dengan kegiatan bisnis seperti gaji karyawan, listrik, bahan habis pakai, bunga pinjaman, sewa kantor, penyusutan aset tetap, dan premi asuransi. Nah, jadi setelah dilakukan koreksi fiskal terhadap komponen non-deductible, total biaya yang dapat dikurangkan itu adalah sebesar Rp51.800.000. Kemudian yang terakhir pada bagian pertama itu adalah penghasilan neto sebesar Rp183.200.000. Nah, untuk penghasilan neto yang diperoleh dari laba bruto ini, penghasilan neto diperoleh dari laba bruto dikurangi seluruh biaya usaha. Jadi angka Rp183.200.000 ini mencerminkan pendapatan bersih setelah memperhitungkan seluruh beban operasional yang diperkenankan secara fiskal. Nah, nilai ini sendiri menjadi dasar utama dalam memperhitungan PPh terutang karena menggambarkan laba bersih yang benar-benar diperoleh dari kegiatan usaha selama tahun 2020. Oke, selanjutnya kita langsung ke bagian yang kedua yaitu penyesuaian fiskal positif. Nah, untuk bagian penyesuaian fiskal positif ini pertama ada premi asuransi sebesar 2 juta. Nah, nilai ini berasal dari premi asuransi jiwa atau asuransi dwiguna yang dibayar oleh perusahaan berdasarkan ketentuan perpajakan. Premi semacam ini tidak boleh dibebankan sebagai biaya fiskal karena bersifat manfaat pribadi. Maka jumlahnya itu menjadi koreksi fiskal positif sebesar 2 juta. Oke. Selanjutnya ada penggantian dalam bentuk natura sebesar 2 juta juga. Nah, jadi dalam data gaji itu terdapat 2 juta yang diberikan dalam bentuk beras dan gula pada karyawan. Karena bentuknya itu tidak boleh dikurangkan secara fiskal. Nah, oleh karena itu ditambahkan kembali sebagai penyesuaian fiskal positif. Oke, kemudian ada sanksi administrasi sebesar Rp200.000 seperti yang bisa kita lihat pada bagian Rp200.000. Bagian keenam, pada biaya bunga sebesar Rp5.200.000 yang terdiri dari bunga pinjaman sebesar 5 juta dan bunga atas sanksi perpajakan sebesar Rp200.000. Oke. Nah, jadi perusahaan di sini membayar bunga atas sanksi perpajakan sebesar Rp200.000 berdasarkan peraturan. Biaya akibat pelanggaran pajak ini tidak diakui secara fiskal. Maka jumlah ini dikoreksi positif agar laba fiskal mencerminkan pendapatan kena pajak yang benar. Oke, selanjutnya pada bagian K yaitu ada penyesuaian fiskal positif lainnya sebesar 5 juta. Nah, jadi nilai 5 juta ini tadi berasal dari bunga pinjaman yang tidak terkait langsung dengan kegiatan usaha produktif, sehingga tidak dapat diakui sebagai biaya fiskal. Nah, jumlah ini ditambahkan kembali ke laba komersial sebagai penyesuaian fiskal positif lainnya.
Oke, selanjutnya ada di bagian B, yaitu penyesuaian fiskal negatif atau selisih penyusutan sebesar 1 juta rupiah. Nah, jadi terjadi perbedaan nih antara penyusutan fiskal dan penyusutan komersial. Nah, jadi di sini nilai penyusutan fiskal itu lebih besar 1 juta dibandingkan dengan laporan komersialnya, sehingga dikurangkan dari laba fiskal. Koreksi ini bersifat negatif karena menurunkan penghasilan kena pajak. Nah, selisih 1 juta ini muncul karena penyusutan versi pajak itu lebih besar dari laporan biasanya. Nah, di pembukuan komersial itu tercatat 8 juta, sedangkan hitungan pajak jadi 9 juta. Nah, beda 1 juta ini dimasukkan sebagai penyesuaian fiskal negatif biar pajaknya itu bisa lebih akurat. Jadi di sini bisa kita lihat jumlah bagian A 1E ditambah 21 sampai dengan 2I sampai dengan 3D itu sebesar Rp191.400.000. Oke, jadi di sini karena penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas atau wajib pajak bagi wajib pajak yang menyelenggarakan pencatatan, karena di sini kita menyelenggarakan pembukuan, maka cukup dikosongkan saja ya teman-teman. Nah, kemudian di sini ada penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan yang tidak termasuk dengan penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final. Seperti yang kita lihat di sini ada nama pemberi kerja yaitu PT Cahaya Ilmu dengan penghasilan bruto sebesar Rp217.920.000 dengan hasil pengurangan penghasilan brutonya sebesar Rp8.800.000. Nah, jadi 217 ini tadi dikurangi dengan pengurangan penghasilan bruto dan didapatlah hasilnya sebesar Rp209.120.000. Oke, selanjutnya kita akan mengisi bagian D, yaitu penghasilan dalam negeri lainnya yang tidak termasuk penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final. Nah, pertama nih, di sini nih ada bunga sebesar 6 juta yang berasal dari penghasilan deposito dan obligasi milik Amirsyah dari deposito sebesar 50 juta. Nah, jadi dengan bunga 8% per tahun, penghasilan bunganya itu adalah 4 juta dari obligasi PT Mantap sebesar 50 juta. Dengan bunga 12% per tahun, nah penghasilan bunganya itu adalah 6 juta rupiah. Namun karena di sini kasusnya bunga deposito itu termasuk penghasilan yang digunakan PPh final, maka hanya bunga dari bagian obligasi sebesar 6 juta saja yang akan kita laporkan di bagian D ini, penghasilan dalam negeri lainnya, sehingga angka 6 juta di kolom bunga itu berasal dari sini. Nah, selanjutnya di kolom bagian bawah itu pada penghasilan lainnya, ada nominal sebesar 6 juta yang berasal dari honorarium penyuluhan kewirausahaan yang diterima Amirsyah dari PT Pos. Nah, bukti potong PPh ini tertera dengan nomor 012 tanggal 4 Juli 2020. Honorarium ini tidak termasuk penghasilan usaha utama dan tidak bersifat final, sehingga dimasukkan ke bagian D, penghasilan lainnya dengan nilai 6 juta. Oke teman-teman, selanjutnya kita sudah masuk ke bagian SPT Induk, SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi di bagian Induk. Di sini terbagi menjadi beberapa bagian, mulai dari penghasilan neto, penghasilan kena pajak, PPh terutang, kredit pajak, PPh kurang lebih bayar, dan lampiran. Oke, jadi saya akan langsung saja menjelaskan pada bagian A-nya, yaitu penghasilan neto. Terlihat total penghasilan bersih dari beberapa sumber, yaitu penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas sebesar Rp191.400.000. Kemudian ada penghasilan dari pekerjaan tetap sebesar Rp209.120.000 dan penghasilan dalam negeri lainnya sebesar 12 juta. Sehingga total penghasilan neto dalam negeri ini mencapai Rp412.520.000. Nah, selanjutnya, karena tidak ada zakat yang bersifat wajib maupun kompensasi kerugian, maka seluruh jumlah tersebut itu langsung menjadi dasar perhitungan penghasilan kena pajak. Dengan status KI atau kawin, istri tidak bekerja, penghasilan tidak kena pajak PTKP sebesar Rp67.500.000. Nah, kemudian setelah dikurangkan, diperoleh penghasilan kena pajak sebesar Rp345.020.000. Kemudian dari jumlah tersebut dihitunglah PPh terutangnya berdasarkan tarif progresif pasal 17 Undang-Undang PPh
dengan hasil sebesar Rp56.255.000. Nah, kemudian kita langsung pada bagian D. Di sini ada kredit pajak yang terlihat bahwa wajib pajak telah memiliki PPh yang dipotong oleh pihak lain sebesar Rp17.174.243 dan juga telah membayar angsuran PPh pasal 25 sebesar Rp17.500.000. Nah, jadi setelah dikurangkan dari total pajak terutang, maka diperoleh selisih sebesar Rp21.580.757.000 yang menunjukkan pajak masih harus dibayar sendiri oleh wajib pajak. Nah, nilai tersebut itu selanjutnya akan dilunasi sebelum pelaporan SPT dan setelah semua bagian itu lengkap, e-form ini siap untuk dikirim melalui e-filing. Oke teman-teman, jadi demikian penjelasan mengenai formulir induk SPT 1770 untuk wajib pajak orang pribadi melalui pengisian yang benar dan sesuai data pendukung. Kita tidak hanya akan memenuhi kewajiban perpajakan, tetapi juga akan turut berkontribusi pada pembangunan negara. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Rajesa, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.